Tanjung Pandan, berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik, lapangan bola, seluas tanda kurang lebih 8.236,725 m2 di Kelurahan Paal 1 Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tahun 2022 SD 2023 dilimpahkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Belitung dan siap disidangkan. Belitung, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik, lapangan bola, seluas tanda kurang lebih 8.236,725 m2 di Kelurahan Paal 1 Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tahun 2022 SD 2023 yaitu IS 62 teh yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.059.181.250, Rp2.059.181.250 telah dilimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2, Dokter Penyidik ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung. Sebelumnya pada tanggal 2 Juli tahun 2024 tim penyidik telah lebih dulu melakukan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti, untuk tersangka Mai kepada tim penuntut umum setelah berkasnya dinyatakan lengkap P21. Ricky Guswandri menuturkan pelimpahan perkara tersebut mengacu kepada pasal 139 KUHP bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan dinyatakan lengkap, maka akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kemudian, nantinya penuntut umum akan memeriksa para tersangka dan barang bukti yang diserahkan untuk dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Tambah kasih intel Ricky, selain berkas perkara dan tersangka penyidik juga melimpahkan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut berupa dokumen, alat komunikasi elektronik, barang berharga berupa perhiasan dan kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Dapat kami tambahkan, sebelumnya penyidik juga telah menyita tanah lapangan bola Paal 1 seluas tanda kurang lebih 8.236,725 m2 yang telah dikuasai oleh tersangka IS yang merupakan objek dari perkara ini. Selain itu ada tindakan lanjutan dari penyidik, di mana kembali melakukan penyitaan tanah yang juga dikuasai oleh tersangka IS seluas tanda kurang lebih 2.683,74 m2 yang berbatasan langsung dengan lapangan bola Paal 1. Penyidik menilai tanah lapangan seluas tanda kurang lebih 2.683,74 m2 tersebut yang merupakan satu hamparan lapangan bola yang sebelumnya telah diterbitkan SKT Skra terpisah hal TSB diduga merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa pidana modus yang dilakukan tersangka IS untuk mengambil alih atas tanah lapangan bola Paal 1 seluas tanda kurang lebih 8.236,725 m2. Pasca proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 terhadap tersangka IS 62, saat ini dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari sebelum nantinya disidangkan. Saat ini tersangka IS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dan di hari yang sama berkas kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang untuk sementara saat ini kita menunggu jadwal sidang dari pengadilan, sebut kasih intel Ricky. Kedua tersangka disangkakan dengan pasal Primair Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Reporter Lensa Belitong Tasyadi mengabarkan.